Saya mau ngadain pertandingan sama kamu. Pertandingan? Ya, lama-lama ada tempat tidur. Gini caranya. Siapa yang paling cepet ninggalin istrinya, dia yang kalah. Tapi ada cara lain. Mel, saya sayang banget sama kamu. Mel! Sini, Mel! Amel! Ya ampun. Baik-baik aja. Kamu tau nggak? Di sini ada Latif. Latif? Ngapain? Ternyata dia itu kakaknya Dewa. Bilang ya sama teman kamu, jangan coba-coba menghindari tante. Kalau tidak, nanti bukan tante yang akan menghajar kamu. Mel, mendingan lu pergi deh Mel, cepetan. Enggak, aku jagain kamu aja ya. Kita sama-sama aja terus kemana-mana. Aku khawatir kalau kamu sendirian. Mel, lu nggak tahu sih Mel, anak buahnya Tante Ros tuh bisa datang kapan aja. Jangan jadi paranoid gitu dong, Tar. Kalau menurut gue, Tante Ros nyariin lo, itu buat nakutin kita. Jadi gue takut kalau lo sendiri tetap aja kan nyariin kita. Mendingan lo ikut kita. Nanti kalau misalnya Tante Ros datang, kita lawan sama-sama. Iya, kita harus sama-sama supaya kita bisa menghadapinya bareng-bareng, ya? Aduh, cepetan. Aduh, aduh. Kok pelan-pelan banget sih larinya, sayang? Aku udah capek nih. Ayo dong, semangat dong. Capek banget, aduh. Nanti dulu deh, ya ampun. Aku nggak kuat. Aduh, aku haus banget. Gimana nih? Mana besok aku mesti ditimbang lagi berat badan aku. Ya, kamu gimana sih, gadis? Kita kan baru keluar komplek, masa udahan malu kan diliatin orang. Masa balik lagi, kan masih jauh tuh. Sini cepet. Aku haus banget, tahu. Ayo, lari lagi. Aduh, gimana sih? Masa habis minum lari lagi? Katanya mau kurus, masa baru minum gitu aja udahan sih? Ayo lari lagi, masih jauh ke sana tuh. Ya udah, kamu kalau mau lari aja nggak? Aku di sini aja, aku Ayo dong, capek. udah, buka, ayo, lari. Aduh. Ayo dong, cepetan dong, katanya mau kurus. Mel, kenapa kamu pura-pura nggak bisa lihat cahaya? Ya karena emang sakit. Kamu tahu nggak? Cahaya lampu aja bisa bikin mata aku sakit, apalagi cahaya matahari. Saya ini dokter, Mel. Tapi kan yang rasain aku. Tapi sekarang, kamu bisa kan nggak pakai kacamata? Itu kadang-kadang emang suka kayak gitu. Kadang-kadang sakit, tapi kadang-kadang bisa normal kayak gini. Tenang aja, kamu nggak sakit. Kamu bohong sama saya kan? Kayaknya dokter bener deh. Kita perlu ke psikiater. Mel, jangan suka nambah-nambah masalah dengan psikiater. Ibu udah pusing dengan masalah mata kamu. Ini pakai psikiater segala lagi. Ada aja kamu. Kalau gitu kamu bilang dong sama mereka. Kita nggak gila. Paham, Mel? Mereka paham nggak? Wah, aku nggak tahu kenapa. Sejak kita menikah, aku jadi peka terhadap cahaya terang. Aku nggak bohong sama kamu. Aku selalu jujur sama kamu kan? Iya. Kamu nggak pernah bohongin saya. Cuman, saya juga nggak tahu kenapa. Apa mungkin karena saya punya naluri seorang suami, jadi saya ngerasa kalau kamu itu bohongin saya. Iya kan? Kok pikiran kamu gitu sih? Ya nggak tahu, Mel. Saya ngerasa ada sesuatu yang kamu tutup-tutupin. Atau kamu ngerasa nggak puas sama saya. Wah, Dokter pernah bilang sama kita kan,
masalah seks buat pasangan muda itu sangat sensitif. Mungkin benar, kamu nggak puas sama saya. Jadi kamu selalu banding-bandingin saya dengan pasangan-pasangan kamu. Omongan kamu ngelantur. Kamu ngapain sih ngomongin gituan? Benar atau enggak? Kalau emang benar, kita psikiater sekarang. Aduh. Hah? Mataku sakit lagi. Ya, bentar. Kadang-kadang suka sakit, kadang-kadang suka nggak apa-apa. Ya, bentar, tunggu. Maaf ya, sayang. Pokoknya saya udah nggak makan apa-apa lagi, Mbak. Jadi sekarang saya ngukur ya. Aduh, Mbak, jangan nimbang sekarang deh. Nanti jarumnya putus lagi tuh. Ke psikiater? Ngapain? Emangnya lo sama Dewa ada masalah di ranjang? Hush. Enggak. Terus gimana lagi dong? Udah kepalang basah, ya nyebur sekalian. Terlanjur. Lagian namanya kalau orang ke psikiater selalu mempermasalahkan masalah gituan. Ya rata-rata kan nanyanya begituan. Atau enggak nanyain masih waras apa enggak. Ih, tambah ngawur aja. Emang cuma gara-gara mata lo doang? Jadi nyangkutnya ke sana-sana? Iya, tahu tuh. Gara-garanya dokter mataku bilang gini, kayaknya masalah mataku ini masalah psikologis, bukan psikis, gitu katanya. Ya lu juga sih ngibolnya keterlaluan. Lagian mana ada sih orang yang matanya sakit kalau lihat sinar matahari? Ada aja. Ya emang ada sih. Orang yang takut apa saja ada. Ya tapi yang bagusan dikit dong kalau mau ngibul. Besok-besok kalau mau ngibul yang oke. Udah deh, kamu sendiri waktu aku mintain pendapat apa? Tuh lalit. Iya sih. Ya lu juga gila. Udah tahu laki lu dokter. Ngibulnya seputar dokter lagi. Iya ya. Soalnya tadinya aku nggak tahu. Aku pikir Dewa nggak ngerti masalah spesialisasi mata. Nggak taunya ngerti juga dikit-dikit. Sekarang aku nggak tahu nih mesti ngapain. Keluar rumah takut sama polisi. Ke Bandung ada buaya gede, si Latif. Ya udah, kayaknya sih aku putusin mendingan di psikiater aja. Paling-paling aku dikira frigid. Ya tapi kan kasihan laki lo. Jadi nggak pede. Sangkanya nanti nggak perkasa. Ngaco ya. Aku sama Dewa baik-baik aja, asik-asik aja. Kasih lihat muka aja ogah. Ngapain gua ladenin? Belin banget sih tuh orang. Nggak ngaca apa? Iya, udah mukanya kayak balok gitu. Dia kan bukan tipe gue. Ih, nyebelin banget. Ngapain sih ngirim-ngirim kayak gituan? Ini dikasih bunga bukannya terima kasih, malah dibilang buka tembok lagi. Time's up. Ini baru season pertama. Kalian bisa mulai dengan saling berkomunikasi. Sebab biasanya keharmonisan rumah tangga diawali dengan komunikasi. Coba itu kalian lakukan. Terima kasih, dokter. Permisi. Mel, pulang ya? Kamu masih marah, Mel? Enggak, Kok diem? kamu juga dari tadi diam aja. Kenapa tadi kamu nggak ngomong tentang keluhan mata kamu? Aku pikir kamu yang mau ceritain ke dokternya. Mel, saya minta maaf. Saya tadi terlalu emosi. Bukan maksud saya untuk ungkit-ungkit masalah kamu, Mel. Gak apa-apa kok, Wak. Aku tahu. Udah maafin kok. Tapi kenapa tadi kau diem aja? Itu kan membuang waktu.
Terus aku bingung. Aku ngerasa aneh aja. Kenapa kita mesti ke psikiater segala? Mungkin saya banyak kekurangan, Mel. Tapi kamu kasih tahu saya ya. Ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan kamu. Nggak ada yang kurang. Kamu hebat kok. Aku puas. Kita saling mencintai dan itu menurut aku udah lebih dari segalanya. Tapi saya ngerasa kamu nggak jujur sama saya. Kayaknya kamu nutup-nutupin sesuatu sama saya. Nggak ada, Wak. Aku nggak nyembunyiin apa-apa. Aduh, Wak. Kok kayaknya lebih enak di Bandung sih? Oh iya? Maksud aku, Oke. Kamu tenang sekarang. Besok kita berangkat ya. Lu gila kali ya? Ngapain ke Bandung? Itu sih namanya masuk sarang buaya. ya nggak tahu. Tiba-tiba aja aku pengen ke Bandung. Jadinya kelepasan nyebut itu. Kayaknya beneran deh, lu tuh mesti ke psikiater. Akhir-akhir ini lu tuh rada aneh, tau nggak? Udahlah, itu nggak bisa dibatalin. Nanti Dewa curiga lagi. Udah dulu ya. Nanti aku telepon lagi ya. Dah. Belum tidur, Mel. Udah, tapi aus yang minum. Dada geli banget. Dada lucu banget tuh. Udah getar-getar gini. Lihat deh, Dada. Geli banget. Dada, kamu ngapain sih ini lihat geli, ini lucu. Sepertinya kita harus menyusun program dari awal lagi deh. Ya. Jangan kecewa ya. Oke? Ya udah, lo nggak usah sedih. Badan gue juga dulu kayak elu kok. Tapi gue yakin kalau lo rajin latihannya dalam waktu 3 bulan, nih lihat badan lo bisa langsing kayak gue. Hai sayang, aduh ibu jadi kangen ya sama aku. Apa kata dokter Dewa? Nggak apa-apa, Bu. Cuma perlu istirahat aja. Lagi pula kan yang pengen ke Bandung dia. Oh, ya udah, yuk masuk yuk. Ntar di sini pasti lo lagi. Latif mana, Bu? Udah nggak kabur lagi, Bu? Ih, kamu ngomong seperti itu. Sekarang istirahat ya. Kamarnya udah ibu bereskan. Ya. Ibu buatin minum ya. Makasih, Bu. Kamu tahu kan, Mel? Kalau saya sangat mencintai kamu. Iya, tahu. Buka kacamatanya ya. Hah? Buka kacamatanya, sayang. Tapi Silo, Wak. Mel, kalau kamu mencintai saya, kamu harus bisa membuka matanya. Wak, sakit. Mel, sayang. Kalau kamu mencintai saya, kamu harus bisa. Sekarang tatap mata saya. Itu kamu bisa. Mulai sekarang kamu nggak usah pakai kacamata lagi ya. Kalau mata kamu sakit, kamu bisa melihat mata saya kan? Pasti sembuh. Udah. Kamu istirahat. Saya ketemu ayah dulu ya. Jangan pakai lagi.
mayat seorang perempuan ditemukan hangus di dekat Gold Club. Mayat tersebut telah diidentifikasikan sebagai seorang pekerja seks yang akan menjadi saksi mata dalam kasus Tante Ros. Polisi sudah memberikan data berupa beberapa foto yang sudah rusak. Foto-foto ini disinyalir dapat menyingkapkan fakta Tante Ros sebagai penyedia tenaga seks. Beberapa saksi yang diduga dapat memberikan informasi tentang Tante Ros juga ditangkap petugas malam ini. Berikut foto-foto yang berhasil dihimpun oleh redaksi. Percuma kamu pura-pura. Saya sudah tahu. Kamu pikir menjadi istrinya adik saya, kamu bisa kabur gitu aja. Jangan ganggu saya. Saya bukannya orang yang nggak tahu aturan. Tapi kamu puasin dulu adik saya, baru kita selesai. Kamu sinting. Awas. Tunggu sebentar. Saya ini nggak mau kecewain adik saya. Dan saya nggak mau ngebahas rencana kita di sini. Nggak enak sama orang kalau ada yang lihat. Latif, awas. Ada kabar gembira ya. Kabar apa? Latif. Latif kamu cerita deh sama ayah. Aduh, ibu aja deh. Latif memutuskan untuk tinggal beberapa bulan sama kita di sini. Dulu juga pernah dia bilang begitu. Ini serius ya. Setelah saya melihat kondisinya Rosana, saya merawat dia. Oh ya, Pak. Kamu sama istri kamu mau tinggal berapa lama di sini? Wah, belum tahu. Ya, tergantung interview lah. Kalau Amel pengen ikut saya ke Jakarta, boleh. Kalau mau tinggal di sini, boleh kan ya? Ya, Jakarta Bandung kan nggak jauh. Ibu yakin ini semua berkat Amelia? Apa hubungannya sama istrinya si Dewa? Oh iya, karena ada orang-orang yang sejak lahir selalu membawa keberuntungan. Kemanapun dia pergi. Salah satunya Amelia. Iya sih, memang dia selalu membawa keberuntungan. Oh ya, saya mau pamit dulu nih. Mau nemenin Rosana belanja. Ya? Ya. Pilih aja yang mana kamu suka. Yang ini boleh? Boleh. Boleh satu lagi nggak? Boleh. Kalau yang ini juga boleh? Boleh dong. Ih, asik. Kau baik banget sih, sayang. Kalau yang ini? Boleh. Ya udah deh, 3 aja. Baik deh kamu. Mel, kacamatanya udah nggak dipakai lagi ya? Iya. Kan kamu sendiri yang bilang bahwa aku harus mencoba melihat tanpa bantuan kacamata. Jadi ya sekarang aku mulai membiasakan diri. Mel, sampai kapanpun juga saya akan selalu mencintai kamu. Ada berita gembira buat kamu. Soal apa? Kak Latif mau tinggal di sini sangat lama. Iya, dia bilang begitu sama saya. Dia bilang dia mau merawat Rosana. Iya. Itu berita yang bagus banget. Ada satu lagi. Apa? Besok saya mau diinterview. Di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Kamu nggak bilang sih? Kalau tahu gitu kita nggak usah kesini. Jadinya nggak usah bolak-balik. Tadinya saya mau ngasih tau kamu habis pulang dari psikiater. Ya tapi kan kamu juga mau ke Bandung. Ya nggak
jadi. Aku ikut ya? Buat apa, Mel? Saya cuma sehari di sana. Selesai interview, saya pulang Bandung. Tapi aku sendirian di sini. Masa suaminya lagi menghadapi peristiwa penting, istrinya enak-enakan di sini? Mel, kamu cuma bikin saya grogi di sana. Aku nggak ikut sampai ruang interview. Aku di rumah aja, ya? Lebih enak di sini, Mel. Lebih aman. Ada ibu, ada ayah, ada Latif, ada Rosana. Di sana juga ada Tari kan? Tapi dia kerja. Kamu kenapa sih? Kok kelihatannya nggak suka kalau aku ikut ke Jakarta? Saya cuma nggak mau kamu diganggu sama Tante Ros. Kamu kesini kan untuk nggak ketemu sama Tante Ros. Amalia mau makan bareng sama kita. Emangnya matanya udah sembuh? Udah baikan. Udah bisa nonton TV. Oh ya, nanti kamu temenin dia ya. Soalnya dia kan anggota keluarga yang baru, supaya nggak canggung. Sejak kamu pulang, sikapnya jadi manis. Ya, semua istri juga gitu, kalau suaminya ada di rumah. Makanya jangan kelayapan lagi. Siapa yang mau kelayapan lagi? Ya, Bu. Iya. Aduh, senangnya keluarga kita sudah lengkap sekarang ya. Ya, udah lengkap lagi kalau kakak saya yang satu itu punya omongan. Kalau saya sih ngalah sama adik, karena saya belum punya pikiran untuk punya omongan. Ya nggak, Ras? Amelia, mata kamu sudah sembuh? Udah lumayan ya. Kalau malam gini udah nggak terasa sakit lagi. Coba kamu senyum. Kalau kamu senyum, kamu terlihat cantik sekali. Dan senyuman kamu itu bikin aku teringat. Kamu lagi mikirin saya ya? Aku punya jurus baru loh. Pasti kamu pengen nyoba. Makanya makannya cepetan habisin. Kan biar kita bisa langsung ke atas. Udah. Sekarang kita makan ya, semua. Mel, berangkat dulu ya. Wah, tunggu. Wah, aku ikut ya. Kan kita udah sepakat. Kamu di sini ya. Itu kan kesepakatan kamu. Aku belum jawab apa-apa deh. Baru nyampe udah pergi lagi. Ibu gimana? Kita kan pengantin baru. Aku yakin ayah sama ibu pasti ngerti. Ya nggak apa-apa ya, kita pergi aja. Nggak jadi sendirian? Enggak. Ini bini gua. Lagi nggak mau ditinggal sendirian. Kita nggak jadi naik kereta. Latif nganter kita sampai stasiun. Oh ya, mata kamu udah sembuh? Udah baik kan? Cuman masalah fisiologis aja kok. Masalah psikologis ya? Yuk. Kita langsung pergi ya. Kamu ngurusin kerjaan. Iya. Kamu di rumah, jangan mana-mana ya. Iya. Benar, jangan kemana-mana ya. Hati-hati. Kamu juga hati-hati ya. Bye. Dah. Agaknya baik-baik, nggak taunya malu-maluin keluarga. Amelia, kami lihat berita tentang kamu di TV. Berita yang mana, Paman? Yang kamu jadi pelacur. Suami kamu pasti belum tahu kamu begini kan? Sudahlah, Bi. Jangan tanya apa-apa lagi. Saya sangat berterima kasih atas kebaikan Paman sama Bibi. Sebaiknya memang kamu segera pergi dari sini. Sebelum paman kamu berpikir yang bukan-bukan buat booking kamu. Bi, kenapa? Setiap orang berhak melindungi keluarganya.
jangan kembali lagi. Jangan bikin cemar nama keluarga ini. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Selamat siang, Mbak. Boleh lihat KTP-nya? KTP saya? Buat apa? Kami sedang mencari seorang wanita seumuran Mbak. Namanya Amelia. Oh, memangnya Bapak pikir saya Meli ya? Sekilas mirip. Ngomong-ngomong, Amelia itu siapa sih, Pak? Dia sedang kami cari untuk dijadikan saksi. Saksi? Kasus pelacuran. Pelacuran? Benar, Mbak. Jadi, Amelia itu pelacur. Begitu laporan yang kami terima, Mbak. Kira-kira umurnya berapa, Pak? Kira-kira seumuran, Mbak. Berarti masih muda banget ya? Maaf, Mbak, bisa lihat KTP-nya sekarang? Oh iya, nggak masalah. Untung bapak-bapak nanyain KTP, saya lupa KTP saya ketinggalan di kamar. Maaf, apa boleh diambil KTP-nya, Mbak? Oh, iya Pak. Saya juga baru mau ngambil. Nanti sekalian saya kenalin sama paman sama bibi saya, biar semuanya jelas, ya. Ngapain balik? Pakai bawa-bawa polisi lagi. Saya mau ketemu sama paman. Buat apa? Pokoknya saya mau ketemu sama paman. Nggak nyangka punya ponakan pelacur. Mukanya baik-baik, tapi kelakuannya... Bi, kenapa? Nggak suka? Memang kenyataannya begitu kan? Sudah baik-baik Bibi dan paman pinjamin rumah ini buat kamu. Biar kamu nggak ngontrak, nggak keluar duit. Tapi apa balasan kamu? Kamu hanya bikin cemar nama keluarga. Terserah. Yang jelas sekarang, saya perlu bicara sama paman, bukan bibi. Itu urusin di luar udah ada. Ayo kita bicara di atas. Paman, kita bicara di sini aja. Saya berharap kali ini paman mau menolong saya. Iya, tapi kamu sudah menghancurkan kepercayaan kami. Saya minta maaf. Tapi saya harap kali ini paman masih mau menolong saya. Polisi-polisi itu mau menangkap kamu kan? Sebenarnya bukan mereka yang saya takutkan. Kira mau kamu? Iya, paman. Paman sudah menduga arahnya. Saya berharap sekali paman masih mau menolong saya. Sekali ini saja. Paman bilang sama polisi-polisi itu bahwa saya memang tinggal di sini. Dan saya bukan yang mereka cari. Setelah itu, saya tidak akan kesini lagi. Saya janji. Ini KTP saya. KTP yang lama. Saya memakai nama kecil saya di situ. Silakan Pak, silakan. Maaf Bapak, kalau saya boleh tahu apa ada masalah? Maaf Pak, Mbak yang tadi itu keponakannya Bapak. Oh iya ya. Mungkin wanita yang Bapak cari itu bukan keponakan saya. Atau mungkin juga wanita itu mirip dengan keponakan saya. Lagi pula keponakan saya tidak mempunyai nama Amelia. Oh ya, dia tadi juga menitipkan KTP, katanya Bapak tanya.
Maaf Pak, mungkin kami yang keliru. Ya, syukurlah. Tidak ada masalah. Bapak juga menjalankan tugas, jadi kalau saya bisa membantu, saya akan membantu. Kami permisi, Pak. Terima kasih. Silakan. Bentar lagi taksinya datang. Jadinya nggak perlu diantar-antar. Paman kami kadang-kadang terlalu baik. Main kasih pinjem aja rumah ini ke kamu. Makanya tadi kalau nggak dipanggilin taksi, pasti nawarin mau nganter. Apa saya serendah itu di mata Bibi? Menurut kamu bagaimana? Saya tahu Paman dan Bibi kecewa. Tapi itu masa lalu saya. Saya sudah memendamnya. Mana ada pelacur yang insaf? Sekali pelacur, tetap pelacur. Saya nggak gitu. Nggak gitu bagaimana? Ma, sudahlah. Kok jadi papa yang belain dia? Mama, papa bukan belain dia. Sudahlah, udah tahu, nggak usah ngomong. Amelia, Paman bukannya membela kamu. Jadi kamu jangan salah paham. Kalau Paman mau, Paman bisa suruh polisi untuk menangkap kamu sekarang. Saya tahu, Paman. Saya benar-benar berterima kasih. Tidak perlu kamu berterima kasih. Tapi Paman minta tolong. Jangan kembali lagi ke sini. Paman tidak mau kalau sampai urusan ini merembet kemana-mana. Iya, Paman. Saya nggak akan pernah kembali lagi. Pasti nih si bos muka balok nih yang ngirim. Ngapain sih dia ngirim-ngirim ginian? Emang gue pikirin, pura-pura nggak tahu aja. Oh, jadi begitu ya kamu sama saya? Tari. Enggak. Saya kirain tadi bapak itu anaknya bapak. Habis bapak sekarang penampilannya lain sih. Kamu bisa aja. Tapi nggak masalah kok. Terima kasih kamu sudah menganggap saya lebih muda. Tapi kamu juga masih harus tahu, kalau saya ini belum pernah nikah, apalagi punya anak. Saya ini masih single, masih berjaga tulen. Oh. Ting-ting. Oh gitu, Pak. Iya. Tapi kalau nanti saya punya anak, saya kepengen anak saya ganteng. Ya, ganteng. Supaya nanti banyak cewek-cewek yang lirik dia. Ya, paling enggak kayak bapaknya lah. Pak, ngomong-ngomong, bapak ini mau ketemu siapa sih hari ini? Keren banget loh. Ah, masa? Saya keren hari ini? Sebetulnya ada cewek yang saya suka. Tapi dia masih menutup diri. Menutup diri gimana, Pak? Ya, mungkin dia masih sungkan menerima saya apa adanya. Maksud bapak menerima apa adanya dengan penampilan bapak seperti ini? Ya, begitulah. Tapi menurut kamu bagaimana? Saya oke kan? Oh oke, Pak, keren. Ya, itulah masalahnya, Tari. Dia tetap aja tidak berkenan menerima saya. Jadi, saya harus bagaimana ya? Oh, saya ngerti maksud bapak. Bapak minta tips dari saya kan? Tenang, Pak.
saya akan ngasih Bapak tips untuk deketin seorang cewek. Boleh dong, bagi-bagi tips. Iya, gini. Gimana kalau Bapak ngasih cewek itu karangan bunga? Bunga? Iya. Terus tapi Bapak harus tulis namanya. Biar dia tahu kalau Bapak tuh suka sama dia. Oh, mesti gitu ya? Iya, Pak. Bapak tahu nggak? Itu tuh ada orang tolol yang ngirimin saya bunga. Tapi namanya nggak ditulis lagi. Ya ngapain saya ladenin, mendingan saya masukin aja ke tempat sampah. Wah, gitu ya? Iya. Bapak tahu nggak? Cewek itu paling nggak suka kalau cowoknya itu pengecut. Nah, tapi itu bunganya bagus loh. Kayaknya mahal loh itu bunganya. Iya sih. Ya tapi yang ngirimnya aja pengecut, ngapainin saya ladenin? Mendingan saya masukin ke sampah. Atau Bapak suka? Saya ambilin, saya taruh di atas meja Bapak. Jangan. Bagus loh, Pak. Biar aja. Nanti ngerepotin kamu. Biar tahu rasa tuh orang, dikasih pelajaran. Itu dasar tipe cowok yang pengecut. Iya, emang nggak punya nyali, nggak jantan. Iya, Pak, emang gitu. Nggak punya itu, Pak. Kamu ngaco deh. Masa cowok nggak punya gitu? Ih, Bapak apaan sih? Ini Ya maksud kamu nggak punya gitu kan? Ih, Bapak bukan gitu. Ini apa sih? Bapak nggak paham. Maksud saya tuh nggak punya nyali. Sekali-sekali belanja bareng ibu sama ayah, jangan di rumah terus Dulu juga udah sering kan, Bu? Iya, tapi kamu mesti tahu loh trik bikin suami betah di rumah. Jangan nempel terus, tapi bosan. Nggak ditempel juga udah bosan kok, Bu. Rusana, kamu ya, yang udah lewat ya udah. Sekarang. Lagian juga Latif kan bilang sama ibu kalau dia tuh janji akan nemenin kamu terus. Emangnya Ibu pakai jurus apa sih supaya ayah betah di rumah? Hah? Rusana, kamu tuh kok begitu sih ngomongnya? Ih, ibu gak kepikiran deh kamu ngomong begitu. Bu, kalau yang kayak beginian, Ibu pernah nggak, Bu? Kamu dapet ini dari mana? Itu punyanya Latif, Bu. Tapi kalau ayah sama ibu mau minjem juga boleh kok. Ya ampun, Masya Allah. Nih anak udah simpen. Apa harus sekarang juga? Sering nggak semangat, Tante? Ya, apa boleh buat kalau gitu? Tante kasih ke orang lain aja. Masih banyak kan? Kamu tahu kan? Mau pulang. Amelia.